Sahabat Inspiratif, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Nah, kalau nanti bisa dijual kan, mudah-mudahan itu bisa mensupport dakwah mereka mendiri di masyarakat, insya Allah. Target kami kedua adalah kita ingin edukasi masyarakat secara luas tentang sampah ini, karena di antara masalah serius di mana-mana masyarakat sekarang adalah sampah. Maka pagi ini kami mengundang tim Gardening Center Hijau Daun untuk talk show bersama Ustadz kita. Kita memadukan pemahaman Islam dan pemahaman pengelolaan lingkungan dengan orang yang berpengalaman mengelola lingkungan. Di antaranya fokus tentang sampah. Mudah-mudahan satu di antara pemahaman Islam dalam memandang alam ini kita bisa menerapkan dengan baik di masyarakat kita, insya Allah. Sebelum kita mulai acara ini, kita minta santri kita untuk membacakan tilawatul Quran kepada Ananda Adit. Betul Adit ya? Silakan untuk tilawatul Quran di hadapan kita bersama. Ini satu di antara santri kita yang sudah belajar di sini sejak Juli kemarin, Bu. Kita punya 21 santri saat ini yang paling banyak hafal Quran baru 7 juz sejak mereka bulan Juli lalu masuk asrama. Nah, menghafalnya baru sejak September. Karena Juli sampai September mereka perbaiki bacaan, September sampai November, dan sekarang sudah pertengahan Desember sudah 7 juz paling banyak. Silahkan Adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min Mungkin lewat Pak. Silahkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pesertanya diantaranya adalah santri pesantren Nurul Azhar. Kemudian dari peserta wisata religi dan para calon pensiunan, Bu ya. Pensiunan. Dia sampah ini ada dua, Ustadz. Satu sampah organik dan yang kedua itu sampah anorganik. Kita semua sudah tahu. Nah, biasanya di masyarakat itu kedua sampah ini. Sebelum kita masuk apa? Wama adroka ma organik. Oh iya. Nah, sampah organik itu sampah yang bisa terurai, yang membusuk. Daun, sisa makanan, sisa sayur, sisa makan kita. Sedangkan kalau sampah anorganik, plastik, styrofoam, kaca, karet dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Kalaupun terurai itu butuh ratusan tahun. Nah, jadi pagi ini kita difokuskan membahas sampah organiknya. Organik saja dulu. Iya, karena 40% sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga itu memang sampah organik. 60% tumpukan sampah di TPA itu adalah sampah organik. Jadi kita selesaikan dulu
sampah organik ini. Barulah kita menuju tangga zero waste berikutnya untuk menyelesaikan sampah anorganik. Selesaikan dulu yang organiknya. Oke. Setelah organik non organik jelas, kalau tidak kita kelola dengan baik, kita fokus pada yang organik dulu. Kalau tidak kita kelola dengan baik, organik ini dia kan akan mengurai sendiri, busuk sendiri. Tidak begitu logika berpikir? Iya, memang sampah organik ini memang mengurai sendiri di alam. Ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dia karena tadi bercampur ya di TPA antara yang sampah plastik dengan sampah yang organik ini, maka akan terurai dengan sedikit paparan oksigen, sehingga menghasilkan gas namanya gas metana atau CH4. Nah, gas itu 30 kali lebih kuat daripada untuk menyebabkan panas bumi dibandingkan CO2, karbon dioksida. Sehingga bumi semakin panas. Bumi semakin panas. Jadi salah satu penyebab global warming adalah sampah kita tidak diatur dengan baik. Iya, betul. Dan sudah terjadi malapetaka di beberapa TPA, meledak tumpukan sampah itu, 2 kampung tenggelam, Ustadz. Allahu Akbar. Memakan 157 korban jiwa. Karena itu di TPA Leu Gajah, Jawa Barat. Itu karena gas metana tadi terakumulasi atau terkumpul banyak di situ. Jadi kita mungkin aman ya dari sampah-sampah kita. Sampah kita masukkan dalam plastik, kita buang ke TPA. Tapi di TPA sana apa yang terjadi? Kita hanya memindahkan masalah kita dari rumah ke TPA. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi sebaiknya kita selesaikan masalah sampah organik ini mulai dari rumah, mulai dari pesantren, mulai dari sekolah dan langkah awal apa yang bisa kita lakukan, Bu, tentang sampah? Kita pisahkan dulu, ini sampah organik, ini anorganik gitu. Iya, minimal kita bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi bukan sekedar bisa membedakan, tapi yakin kalau yang ini bisa terurai, yang ini tidak bisa terurai. Jadi kalau kita tidak mengerti masalah sampah ini, zikirnya kuat, baca Qur'annya banyak, baca Yasin Al-Kahfi malam Jumat, sholat duha, tapi ternyata kita sudah zolim ke orang lain karena kita memindahkan masalah dari rumah kita, akhirnya menjadi tumpukan masalah, ditempatkan di tempat penumpukan sampah dan menzolimi orang. Dan sudah hampir overload di TPA di Pekanbaru juga sudah hampir overload ini tumpukan sampah. Dan yang paling parahnya lagi, sampah organik ini kalau tidak dikelola, walaupun dia terurai sendiri ya, tapi karena tidak dikelola, dia menyebabkan pencemaran air dan pencemaran tanah. Jadi kemudian pencemaran udara juga karena menimbulkan bau yang tidak sedap bagi lingkungan di sekitar situ. Udara rusak, air kotor, tanah juga beracun. Salah satu penyebab sungai itu kotor berwarna hitam itu karena aliran dari lindi, dari sampah organik yang terurai, tapi belum matang sempurna. Dia sudah mengalir ke sungai, sehingga sungai menjadi hitam, bau, jorok, itulah yang kita lihat hari ini. Langkah awal kita pisahkan dulu ini organik di anorganik. Setelah itu, inilah tugas kami, Ustadz. Bagaimana supaya mengompos atau mengolah sampah organik ini? Terima kasih, Ustadz. Tapi sebelum mulai, saya perkenalkan dulu ya, Ustadz. Kami dari tim Gardening Center Hijau Daun mempunyai sebuah tempat di Jalan HR Subrantas. Iya, yang dekat Masjid Al-Huda tadi, Ustaz. Iya. Kemudian tinggal kami di Rimbo Panjang. Kemudian asli kami dari Ermole. Jadi di sini kami akan mempromosikan atau mendemulkan cara pembuatan komposter hingga pengaplikasiannya. Jadi mudah ditiru bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nanti setelah dari sini bisa dikerjakan di rumah. Boleh. Ini adalah yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi hanya tiga bahan ya. Oke, seperti ini. Ya. Oke, nanti kita yang belum jadinya kita demokan, tinggal pasang. Hanya beberapa, paling sekitar 3 menit siap. Oke. Seperti ini udah jadi komposter, Bu, ya. Ini biostarternya ini adalah untuk awal ya. Biostarternya dibuat sendiri. Terbuat dari apa, Pak? Terbuat dari kohe ya, kotoran hewan kambing, sekam mentah sama bioaktivator, Ustaz. Kulit padi. Ya.
campur. Kalau kita belum bisa beli jadi. Bisa, tapi gampang dibikinnya ya. Buat sendiri. Sangat gampang Bu. Nanti kita demokan ya. Ya. Oke, sekarang kita mohon izin ya. Nah ini yang belum jadi Bu ya, Pak. Ini dalam bentuk pecahan ya. Ya. Jadi ini adalah ember cat ya, yang utuh. Boleh. Oke, Bapak mungkin yang lebih menguasai nanti masalah pertukangan ya. Ini kita lubang ada 4 sisi dari segala arah. Kemudian kita ambil dari dasar ember ke sini itu 6 cm ya. Kemudian di depannya 6 cm juga. Kemudian di sininya 7 cm. Di satu sisinya 7 cm. Jadi dia 6 cm ke arah sana, 7 cm-nya ke sini. Maksudnya supaya apa? Untuk peletakan ini ya, pipa paralon. Jadi karena pipa paralon itu nanti di atasnya kita kasih saringan. Jadi dia rata. Ya. Apa ya? Seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan ya. Ini udah saya lobangi semua ya. Lubang boleh pakai apa saja bisa. Boleh pakai hole saw, solder ya. Istri saya pertama kali itu pakai solder Bu, atau pakai besi panas paku. Nah, dibuat sendiri. Namun karena saya kasihan, saya bikin yang bawi. Oke. Kita masukkan dulu yang 6 cm-nya, yaitu yang paling bawah ya. Langkah awal selesai ya. Ya Pak ya. Oke. Dah. Langkah kedua udah selesai Pak ya. Gampang ya? Oke. Kemudian ini saya bikin saringan. Fungsi saringan adalah untuk keluarnya lindi. Lindi itu adalah pupuk organik cair. Ya. Kita bentuk seperti ini, boleh dari apa saja bisa. Kebetulan saya ini bikin dari tutup ember, saya bentuk seperti ini. Karena dia lebih kuat ya. Kita masukkan seperti ini, Sob. Oke. Kemudian kita langkah terakhir. Langkah terakhir itu adalah pemasangan keran untuk keluarnya lindi. Lindi ini istilah untuk kompos cair. Ya, pupuk organik cair, Ustaz. Pupuk organik cair. Seperti ini ya. Jadi suami sayang istri membuatkan hadiah komposter ya? Ya, betul Ustaz. Bisa untuk hadiah ulang tahun, menyelamatkan alam kita, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan air bersih, menyelamatkan udara. Dipraktekkanlah Bu. Dan selesai Bu ya Pak ya. Hanya berapa menit? Mungkin sekitar 3 menitan ya. Namun karena ini ya pengomposan ini memerlukan udara, maka kita dikasih lubang. Ini lubang kecil, satu mata solder, satu mata paku dengan sistem zigzag ya. Kenapa zigzag? Karena supaya udara masuk merata. Kalau lurus saja di lurusan itu aja udara masuk kan. Tapi kalau zigzag dia merata dari segala sisi. Ini ya. Sama seperti ini juga. Ini. Ya. Oke. Nah, itu adalah cara pembuatan komposter. Sudah selesai, Pak. Selesai. Kita lanjut ke aplikasi atau bagaimana Ustaz? Lanjut aplikasi atau bagaimana? Lanjut bagaimana cara penggunaan komposter? Oke. Cara penggunaan komposter Bu ya. Pak, biasanya ibu-ibu yang selalu menggunakan ini ya di rumah, karena komposter adalah wadah untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi kompos yang didapatkan. Oke, ada satu yang kurang tadi Ustaz, maaf. Kita harus kasih cap. Karena apa? Saya kemarin komplain sama pelanggan,
yang memberikan komposter. Kemudian dia kasih komposter di depan. Datang tukang sampah, dilihatnya, oh tong sampah, langsung diangkut dengan sampah-sampah. Ini komposter. Iya. Jadi ketika pagi sudah hilang komposnya dengan komposternya. Hilang. Oke. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi kalau ada tanda ini menandakan bahwasannya ini bukan limbah atau yang mau dibuang. Terkadang Ustadz. Tapi kalau untuk di Pekanbaru tak mempan kalau hanya sekedar stiker, dikasih rantai besi. Ya, bisa juga karena kan seperti ini ya. Digembok. Komposter. Jadi kita arahkan untuk di sini boleh pakai apa saja boleh. Komposter, bacaan kompos besar, yang penting ada tanda ya. Bisa membuang sampah langsung organik ke komposter atau mesti ditumpuk dulu atau gimana teknisnya, Pak Edi? Oke, kalau kita ngolah kita harus pakai step by step. Jadi yang dibutuhkan tadi adalah untuk pengaplikasiannya biostarter. Biostarter ini diolah dari kohe kambing ini. Kotoran kambing. Oh iya ini sorry. Dengan kulit padi, skam. Ya, cuman ini aja, ya. Bahan biostarter, kohe kambing, ya, yang sudah kering boleh, yang nggak kering pun boleh juga. Kemudian sekam padi, ya, kulit padi, Bu. Ya. Ini umur tai kambing ini ada syarat enggak? Bebas saja. Kalau terlalu basah kan kita agak geli ya. Iya. Kan yang kering aja lah. Kalau umur kita nggak bisa pastikan berapa ya. Yang penting kering. CK berarti. Iya. Karyang. Iya. Kemudian ada dua bahan ini, baru kita lanjutkan ke mol. Nah, ini E4 ya. Mana E4-nya? Ini. Mol. Ah ini ya mol. Mol ini adalah cairan E4. Ya, jadi kalau udah biasa gunakan tata cara pembuatannya satu tutup ini ya, satu tutup E4 campur ke 1 liter air ditambah molasis. Molasis itu tetes tebu. Karena molasis itu kan limbah ya, limbah sisa ya. Kita gunakan yang sisa-sisa Ustaz. Boleh juga dari gula pasir atau gula merah. Karena dia diaktifkan bakteri yang di E4 ini dia sistemnya dorman kalau belum dicampur itu. Dorman itu artinya istirahat sementara ya, atau tidur. Jadi setelah ditaruh molase dia hidup. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita dibeli di mana, Pak Edi? Ya? Dibeli di mana? Di toko pertanian semua ada, Ustaz. Pertanian. Ya. Oke. Oke, kalau tetes tebu di mana aja ada. Kalau gula dimanapun ada. Kenapa kita pakai itu? Supaya kita nggak bersaing juga sama bakteri gula kita makan juga kan gitu kan. Nah, oke. Setelah dicampur satu sesuai yang saya sampaikan tadi, baru kita aduk ini ya. Kita aduk. Mana? Ya, supaya kita lebih paham. Ya Bu ya, mungkin bisa di apa nanti aduk seperti ini, siram. Nah komposisinya yang penting dia basah merata, baru aduk semuanya. Macam buah jus ya. Iya, iya seperti itu Ustaz. Jadi memang kita biasa mengolah kue, sekarang mengolah bakteri ya. Ya ini Bu, kalau kita lihat ini sebenarnya miliaran bakteri. Kalau kita di alam itu busuk sendiri yang disampaikan Bu Hani tadi, tapi kalau dibantu dengan tentara miliaran lagi lebih cepat. Membantu proses pembusukan. Oke, setelah itu ini udah selesai ya, diaduk rata. Kemudian ini bentuknya Ustaz. Yang udah jadi ya. Soalnya udah jadi, tapi namanya biostarter. Starter ya, starter itu area awalan ya. Awal. Baru kita masukkan ke komposter. Sebagai dasarnya. Kita lanjutkan ini aja ya. Kenapa ini dulu yang kita masukkan? Ini ada starter tanpa pakai
bakteri, dari atas juga dihantam bakteri sehingga mempercepat proses pengomposan. Tidak berbau. Jadi kelebihan komposter ini Ustaz, pertama mudah dibawa-bawa, pindahkan, sederhana, kemudian bersih ya, tidak berbau, kemudian dia bisa menghasilkan 2 kompos ya, cair dan padat. Jadi lebih fleksibel dan bisa ditumpuk seperti ini, bisa ditumpuk. Jadi menghemat tempat ya, efisien dan efektif. Kemudian ini adalah langkah awal ya. Kemudian kita masukkan sampah hijau. Sampah hijau seperti ini kami bawa. Nih. Apa beda sampah hijau dengan organik? Sampah hijau dengan sampah coklat. Oh, sampah dipisahkan lagi antara hijau dan coklat. Iya. Kalau sampah hijau sama organik, hijau adalah organik. Organik. Iya. Coklat juga organik. Cuman dia ada 2 bisa ya. Kalau yang hijau itu cenderung basah. Berarti dari awalnya tadi kita udah selektif pemisahan antara organik, anorganik. Organik itu sendiri ada yang hijau, ada yang coklat. Karena kalau tidak kita kan nanti kacau. Ya betul Ustaz. Jadi yang disampaikan Ustaz tadi, itulah kita mulai memilah sampah dengan sendirinya. Dari tong sampah kita udah ada 3 kotak: organik, anorganik, hijau, coklat. Iya. Karena kalau tidak nanti kita sibuk milih sampah Iya, habis Ustaz. bos. Jadi betul ya. Jadi kalau kita ada di depan rumah itu ada berapa organik, anorganik, tapi hanya kita pilah saja. Iya. Kita nggak mampu mengolahnya. Jadi kecenderungan bosan itu tinggi Ustaz. Iya. Sekarang enak-enak, besok sudah lupa lagi kan gitu kan. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, itu dengan sendirinya terpilah sendiri ya. Oke. Ini ya sampah kulit buah, kemudian sayur, kulit apa, telur ya, kulit telur bisa Bu ya, kemudian jengkol segala macam ya. Yang penting dia tidak daging mentah. Daging mentah ya. Tulang-tulang boleh, daging sisa boleh, tapi yang sudah dimasak. Tapi daging mentah jangan. Ya, boleh. Oke, kita lanjut masukkan ya, masukkan semua ke dalam tong komposter. Nah, sudah seperti ini. Baru kita hantam lagi sama bioaktivator tadi. Ya, bioaktivator tadi adalah campuran dari E4, kemudian molasses sama air 1 liter. Ini semua ada di toko hijau daun pertanian. Hijau daun. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ya, jadi dari bawah tadi udah ada hantam sama starter kitnya, itu bakteri ya, miliaran. Ini isinya bakteri juga Bu, Pak. Ya, kita baru semprot atau kita perci atau kita semprot. Ada semprot tadi? Boleh Pak, perci pakai tangan boleh. Karena ini adalah bakteri baik. Oh, ini bakteri soleh. Iya, bakteri soleh Ustaz. Boleh silakan. Nah, seperti ini. Udah ya. Jadi setelah itu baru kita lakukan pelapisan dengan sampah coklat. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita sampah ini saja itu nanti lama, kemudian tidak ada penyeimbang, kemudian dia cenderung becek, ya. Jadi pengomposan agak kurang cepat. Bisa tapi kurang cepat. Baru kita masukkan sampah. Sampah coklat itu sampah daun. Ini kokopit atau sabut kelapa ya. Ini sekam padi atau tanah, warnanya coklat semua ya. Nah, baru kita taruh di atas. Salah satunya boleh. Tidak daun-daun aja boleh. Daun-daun. Daun selapis boleh. Dah, seperti ini. Kenapa di atasnya? Kalau kita taruh di bawah sampah coklat, itu kan nggak nampak. Supaya kita nggak geli ya. Nasi sama ampas kelapa masuknya masuk semua. Masuk ke sampah hijau. Oh, walaupun dia putih masuk hijau ya? Iya. Ciri sampah hijau itu Ya. Mudah membusuk. Itu hijau. Iya. Insya Allah setelah ini ya, kita kan ini 1 hari Bu ya Pak. 1 hari masak Masuk sini. Pemasukannya tidak mesti pagi, siang, enggak? Tidak, terserah kita masak kapan. Iya. Masukkan saja. Dengan catatan dipilah. Iya. Kita beli sayur dari pasar,
dicampur situ kan. Plastiknya pembungkus misalkan ya. Kemudian kangkungnya, karetnya itu dipisahkan. Secara otomatis kita memilah sendiri kan. Jadi dicuci plastiknya, simpan atau kita bersihkan. Kemudian yang sampah hijaunya kita masukkan ke sini. Kalau masalah sampah coklat, daun-daun kering banyak Bu ya, bisa diambil saja. Kemudian besoknya kita melakukan masak yang sama ya. Kita masukkan lagi sampah hijau, ditaburi lagi sama bioaktivator, diperciki. Kemudian terakhir sampah coklat, tutup sampai penuh, buat seperti itu. Setiap kita masukkan sampah, hijau timpa coklat, hijau timpa coklat. Ya, itu aja. Seperti kue lapis. Sampai berapa lama, Pak Edi? Boleh. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti akan keluar pupuk organik cair selama 1,5 minggu, Ustaz. 1,5 minggu keluar pupuk organik cair yang dikeluarkan melalui keran. Ya, nanti 1,5 minggu. Jangan lupa ya. Jangan lupa setelah 1,5 minggu ini, Ustaz. Ini dibuka kerannya. Kalau kita terlalu lama 1 minggu, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita buka, kita tampung pakai botol. Nah inilah. Ini adalah pupuk yang organik cair. Kalau sudah pakai ini Bu, Ibu nggak usah beli pupuk yang lain lagi. Bisa pupuk kimia ya. Kimia itu kan instan, seperti infus biasa. Hari itu kita gunakan seger, tapi nggak mungkin diinfus terus setiap hari kan, rusak. Badan kita rusak sama dengan tanah. Kalau pakai ini, itu semakin subur karena bakteri mengandung bakteri. Jadi tata caranya adalah ini adalah kandungan pupuk organik cair sangat tinggi ya. Kalau saya ukur dengan TDS meter itu sampai 3.000-an. 3.000 kebutuhan untuk tanaman paling sekitar 500. 3.000 ppm per 4 million ya. Jadi kalau kebutuhan tanaman adalah sekitar 300 sampai 500 ppm. Jadi kita tambah air ya. Kalau untuk satu komposter ini 1,5 minggu 10 hari menghasilkan berapa botol, berapa banyak Pak Edi? Kalau pengalaman kami Ustadz untuk ini, itu 1 minggu itu bisa satu botol ini. Dengan syarat penuh tadi sampahnya. Nggak harus penuh Ustadz. Setiap minggu walaupun belum penuh tetap dikeluarkan. Tetap dikeluarkan. Jangan sampai penuh baru keluarkan. Dia udah naik ke sini nanti bocor-bocor ya. Nah, jadi setiap minggu jangan lupa walaupun belum penuh Ustadz, itu tetap dikeluarkan. Diambil pupuk organik cairnya. Jadi dia perbandingannya 1:10. Satu botol ini ya sekitar 500 mili. Kalau nanti pupuk organik cair dari asrama Nurul Azhar udah lebih bisa bantu pemasaran. Bisa Ustaz. Ya, ini mahal ya. Pupuk organik cair ini mahal. Setengah liter itu dijual lebih kurang 50.000. Setengah liter. Kalau ibu 1 bulan bisa 4 ini apa enggak 200.000 dari situ. Ya, tergantung ibu bisa mengimplementasikannya ke semua teman-teman ya. Bagaimana dengan yang itu tadi, berapa lama baru dia jadi pupuk organik? Ini adalah kompos cair itu 1 minggu ya. 1 minggu bisa dikeluarkan. Kalau untuk ini, untuk kompos padatnya itu di sampah terakhir yang kita masukkan. Setelah masukkan sampah terakhir hari ini, tutup, maka 2 bulan ini baru bisa panen. Seperti ini contohnya. Dia setelah penuh kempes lagi. Turun ke bawah. Dia turun nih. Sampai sudah maksimal tutup. Nah, sampah terakhir. 2 bulan setelah itu buka, itu matang semua. Kalau enggak itu yang di bawah pasti udah matang ya. Tapi kan kita semua 2 bulan full matang. Contoh yang udah matang Pak Edi. Ini Ustaz. Ini ya. Kalau yang udah matang ini per kilo juga? Per kilo? Bisa, selama ini sih kita belum ada jual Ustaz untuk aplikasi sendiri di rumah. Jadi kita nggak pakai pupuk kimia. Jadi kita ada kebun di samping. Insya Allah kita pakai pupuk organik ya. Jadi ini adalah nanti kita hibahkan ke pesantren. Nanti Ibu Hani bisa terangkan manfaatnya, semuanya sangat manfaat. Ya, ini bisa kita masukkan 1 genggam aja Bu ya, 1 genggam untuk 1 pot. Ya, 1 genggam besar dan 1 pot.
Ini ada bayam dari Brazil. Berarti habis makan ini bisa main bola. Ya, seperti ini. Masya Allah. Itu Bu, dia lebih subur dari pupuk kimia untuk berkelanjutan ya. Jadi untuk cara ini Ustaz, tadi maaf lupa, 1:10 ya, campurkan 10 liter air sama satu botol ini 10 botol air ya. Kalau ibu langsung tumpahkan ini mati dia Ustaz. Terlalu tinggi. Terlalu sehat mati. Terlalu tinggi dia. Ya, konsentrasinya terlalu tinggi. Baru kita pastikan ke sini ya. Nanti 3 hari sekali boleh, seminggu sekali boleh, tergantung kesuburan, ingin subur atau tidak, setiap hari boleh. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Nanti ini kan 1 liter, berarti 1 liter kita masukkan 100 ya. 100 cc ini. 100 cc ini, 100 cc lindi. Masukkan ke dalam 1 liter air. Bisa diaplikasikan ke semuanya. Paham Pak ya, Bu ya? Ya, Ustaz ya? Ya. Nah, seperti itu. Apalagi? Jadi kalau kita perhatikan Pak Edi, Ibu, Bapak semua, dari awal muaranya mesti jelas kesadaran akan kebersihan. Itu nampak ajaran Islam atau huruf satrul iman, kesucian kebersihan awal dari iman. Kalau kita lihat di perkotaan yang kurang memperhatikan sampah, itu sudah kasar kali kalimat yang dipakai di bawah tiang-tiang listrik. Yang membuang sampah di sini anak setan. Nah, padahal kalau ini kita sosialisasikan, insya Allah akan terjaga. Selamat datang Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, masya Allah, masya Allah. Ini Pak Wali datang, berarti kita mesti ulang dari awal lagi Pak ini. Dulu Pak Wali. Contoh sampah kami ambil di jalan tadi. Oh, ini tadi sampah yang dapat di jalan, tapi belum dipisahkan antara organik dan anorganik. Ini bagus sekali dikembangkan di Bukit Tinggi karena banyak pasar dan banyak sampah-sampah Pak Wali. Masya Allah. Kasih kursi untuk Ibu Ketua PKK Dharma Wanita. Kira-kira untuk satu rumah yang tidak terlalu banyak anggota keluarganya perlu berapa komposter Pak Edi? Oh, saya tanya Ustaz ya. Ya. Oke. Kalau satu keluarga itu minimal 4 komposter Ustaz. Jadi dia sistemnya seperti ini. Ini satu bulan panen ya Bu ya. Masukkan anggapnya 1 minggu 1 komposter penuh. Minggu kedua 1 komposter, minggu ketiga 1 komposter, minggu keempat 1 komposter. Kemudian muternya seperti itu. Jadi kalau pingin amannya itu 5 komposter sampai 6 komposter. Tapi kalau untuk keluarga kecil 4 komposter cukup. Dengan catatan 1 minggu 1 komposter. Ini pesantren kita ada santrinya 25 orang, ditambah ustaz, ditambah yang lain sebagainya. Berapa komposter? Oke. Jadi kalau banyak satu rumah kita sarankan 4 komposter. Satu rumah 4 komposter. Iya. Kalau ada dapur umum kita pakai komposter tongan besar. Bentuknya seperti ini, bisa buat tong besar. Iya, drum. warna drum itu. Ya, drum biru. Drum warna biru bisa kita buat komposter. Sama pengerjaannya seperti ini. Penempatan komposter ini apa? Dia misalnya ada bakteri, kuman, penyakit mesti sekian meter jaraknya dari dapur kalau nanti di asrama. Kalau komposter itu tadi sudah disampaikan kelebihannya tidak berbau, aman dari gangguan tikus, hewan-hewan lain ya, karena dia ini ada penguncinya, kita pilih ya. Insya Allah aman. Jarak-jarak di belakang rumah entah 2 meter 3 meter insya Allah aman. Yang tidak ada jaminan aman dari pencuri aja. Iya. Kalau depan rumah karena bentuknya menarik bagi orang Bu ya. Cantik nih. Nah, bisa diangkut. Gitu, Ustaz. Tapi tetap di rumah itu ada tong sampah yang paling tidak 3 ya. Organik,
anorganiknya dibagi dua, hijau dengan coklat. Ya. Karena kalau salah dari awal kita akan ribet. Kalau kita sudah ribet, kita malas, akhirnya kita hanya buang sampah. Ya udahlah, buang aja lah. Ya, itu lebih baik. Ya, itu yang kita anjurkan seperti itu. Jadi yang sampah coklat tadi Ustadz itu bisa dimasukkan ke wadah biasa. Tidak harus komposter, atau tidak, maksud Bapak ini Ustadz ini dibikin tong sampah 3. Itu lebih baik gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau sampah coklatnya tidak, ya bisa kita masukkan ke atau mana ya. Karena kan sampah coklat itu lebih banyak ya, lebih banyak ya. Semua sampah organik bisa diolah oleh komposter. Bisa. Tanpa tak ada yang terkecuali ya. Dimakan semua sama bala tentara. Bakteri tadi. Bagaimana dengan kepala ikan, perut ikan? Oh, kepala ikan, ini Bu Ani bisa jawab. Sebetulnya kalau yang mentah, misalnya perut ikan, kepala ikan yang mentah, itu sebaiknya tidak masuk ke komposter. Kalau komposter ini indoor itu maksudnya kita letakkan di dekat rumah. Kalau jauh dari rumah boleh. Karena dia kalau sudah ditutup dengan sampah coklat, maka bau itu akan memudar gitu. Dan terurai juga menjadi kompos. Cuman kalau misalnya kita letakkan komposter ini di dekat rumah, sebaiknya kita tidak memasukkan yang mentah-mentah, daging mentah, perut ikan mentah, kepala ikan mentah, tidak. Tapi kalau yang matang boleh. Apa kendala yang selama hijau daun mengelola sampahnya? Apa kendala terbesar Pak Edi dan Ibu? Kalau kendala saya pribadi, pertama kali saya mengompos, saya ketakutan adanya maggot, Ustaz. Ulat. Saya ketakutan. Jadi saya kira pertama kali dengan adanya maggot saya gagal mengompos. Ternyata setelah dipelajari lagi, kami sudah 10 tahun ya mengompos ini. Jadi semakin lama semakin tahu. Ternyata maggot itu justru diharapkan hadir di komposter. Karena selain dia menjadi pakan ternak, makanan ayam, ikan, dia mengandung protein tinggi dan ternyata dia membantu pengomposan. 1 kilo kompos itu selesai oleh si maggot dalam 24 jam. Dimakan, dan kotorannya itu menjadi pupuk yang kaya nutrisi, mengandung asam amino. Jadi saya dan suami waktu itu berkunjung ke perusahaannya milik orang Belanda, kalau nggak salah itu namanya Bijenkorf. Jadi maggot itu diekspor ke luar negeri berton-ton. Kita dapat kotoran maggotnya berupa kompos yang dijual di pasaran sekarang ya, untuk pupuk sawit, pupuk kebun, seperti itu. Jadi ternyata orang luar negeri sudah lama memanfaatkan maggot, sedangkan kita masih berkutat dengan rasa geli gitu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan rasa geli, tapi kita harus berkenalan dengan si maggot itu. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Berkenalan dan kami kemudian, karena saya geli, termasuk yang geli itu tidak bisa dihilangkan Ustaz, ke rasa geli itu ya. Jadi karena saya geli, saya semakin berpikir bagaimana cara mengatasinya, bukan membuangnya. Itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup tidak boleh kita ada orang Ustaz disiramnya dengan air panas. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu makhluk hidup juga yang membantu dalam ekosistem bumi. Dan ternyata menurut penelitian, maggot itu menurunkan bakteri berbahaya Salmonella dan E. coli penyebab tikus dan diare. Jadi adanya maggot itu justru membuat lingkungan itu semakin sehat. Diciptakan Allah sesuai, ada fungsinya masing-masing. Iya, ada fungsinya masing-masing. Di Australia pernah diadakan pemburuan kucing sebanyak 2 juta kucing liar dibunuh habis. Beberapa bulan setelah itu mereka kewalahan menghadapi wabah tikus. Iya, seperti itu. Jadi ekosistem itu harus dalam keadaan seimbang di alam. Nah, jadi kemudian karena kita tahu itu maggot itu bagus untuk pakan ayam, maka pelihara ayam lah saya Ustaz. 1 ekor cuman, karena kita kan di perkotaan nggak boleh banyak ayam. Makan ulat, ayamnya kita makan. Iya, ayamnya kita makan. 1 ekor insya Allah itu tidak menyebabkan masalah di rumah ya. 1 ekor untuk memakani maggot di komposter ini. Jadi untuk ikan juga. Untuk beberapa ikan juga. Saya lihat ikan yang daripada dia makan pelet, maka makan maggot. Yang tidak nyaman dengan ulat atau apa, sebut nama kerennya, maggot. Iya.
Jadi di rumah kami juga pelihara ikan akhirnya, sehingga manggotnya bisa diambil untuk kasih makan ikan, seperti itu. Atau kalau yang tidak punya ayam, tidak punya ikan, siapkan sampah coklatnya. Jadi setiap memasukkan sampah hijau, itu kan tadi diajarkan ya, memasukkan sampah coklat, sehingga si manggot itu hidup tapi tidak terlihat oleh mata kita. Seperti itu. Masya Allah, informasi yang luar biasa. Kita bisa menjaga kesehatan keluarga, masyarakat, kebersihan air, udara. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang religius, agamis, tidak hanya pada ritual ibadah, tapi juga pada hidup keseharian. Dan ada keuntungan ekonomi. Pertanyaan yang sudah disiapkan sebanyak 7 pertanyaan, sudah habis semua, bahan saya sudah habis. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Edi dan Ibu, silakan. Oleh tafadhol. Pak, Bapak tadi kan menerangkan ini komposternya ya. Nah, mungkin bisa dikasih info ke kami Pak untuk skalanya itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Edi sudah menerangkan alatnya ini. Nah, apakah alat ini memang baku atau mungkin pertanyaan saya lebih tepat adalah takaran atau skala alat ini bagaimana ya Pak ya? Kan kalau alat segini berarti nilainya berapa senti dari bawah, kemudian besarnya berapa, kemudian nanti hasil yang didapatkan adalah segini. Nah, mungkin itu Bapak bisa kasih info apa ya, skalanya itu berapa besar gitu loh. Kan kami mungkin tidak semuanya punya alat ember seperti ini. Mungkin kita menggunakan ember yang lebih kecil atau mungkin yang lebih besar. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi di sini kita lihat kondisi kapasitas dari ember Pak ya. Jadi boleh pakai pipa ukuran apa saja boleh. Ini kan kita ambil 3/4 bisa, kemudian setengah inci bisa, atau 1 inci bisa. Namun kalau bisa dengan 3/4, lebih baik kita gunakan 3/4. Karena apa? Kalau kita menggunakan yang lebih besar dari itu, ruang untuk menyimpan sampah nanti lebih kecil. Ya, jadi kita sisi tadi, begitu Pak. Termasuk juga tadi lebar-lebar lubang angin di rasa-rasa saja. Iya, yang penting sistemnya zigzag supaya dari berbagai arah udara itu masuk, angin itu masuk. Kalau lebih cepat lagi mau diaduk, tapi nggak diaduk pun nggak apa-apa, ya. Mau dicepat diaduk, tapi kita sarankan biasanya kalau diaduk kita kan uapnya itu naik ya, bau kan, nggak usah diaduk, insya Allah aman. Terus tadi kan Bapak bilang hasil yang didapat itu sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan ya. 2 bulan. Itu apakah kalau ukurannya lebih kecil hasilnya lebih cepat ada misalkan jadi 1 bulan gitu? Bagaimana? Misalkan nih ember saya kecil lah, seperti ini. Nah jadi hasilnya itu jadi 1 bulan atau mungkin makan 2 minggu. Ya, itu bagaimana? Sebenarnya yang disampaikan Bu Ani tadi sama Pak ya. Jadi minimal 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu adalah aturan bakteri tadi memakan sampah itu. Ya, jadi karena dia kan seperti ini Pak. Bapak masukkan sampah terakhir itu kan 1,5 bulan sampai 2 bulan itu akan matang. Bapak penuh langsung 1,5 bulan walaupun kecil, 1,5 bulan sampai 2 bulan itu matang sama juga. Seperti itu. Jadi mengikuti hidupnya si bakteri itu ya 1,5 bulan paling cepat. Iya, betul. Iya, tapi dihitung dari sampah terakhir itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Silakan panen. Insya Allah kalau sesuai prosedur itu matang Pak. Bisa dipanen. Dan itu tidak berbau. Kalau kita masukkan sampah kulit jeruk itu baunya harum jeruk. Ya, jadi kalau sampah mangga harumnya mangga. Ya kalau kita cium nggak bau. Seperti itu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Oh ya Ibu, oh ya silakan. Dari komunitas Ummu Aisyah, sangat menarik sekali komposter ini. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang pertama, kalau sampah yang kita masukkan itu tadi sudah dijelaskan ada sampah hijau, sampah coklat.
Kemudian di dasar tadi sudah kita kasih bakterinya. Selanjutnya ketika kita masukkan itu terbalik-balik gitu. Nah, berefek nggak terhadap hasil dari kompos cair tadi. Misalnya kita lupa masukkan sampah coklatnya, terus kita masuk sampah hijaunya gitu. Nah, itu yang pertama. Apakah dengan ketidakberaturan kita memasukkan sampah itu berpengaruh terhadap hasil? Yang kedua, tadi apakah kalau di dalam indoor kita meletakkan komposter ini aromanya terganggu nggak gitu? Atau sebaiknya di outdoor gitu kan posisinya. Kemudian yang ketiga, kalau sampah tadi yang saya dengar kan sampah yang sudah masak yang bisa dimasukkan. Kalau sampah ikan, isi perut ikan, kemudian ayam, atau daging yang belum diolah, lemaknya kita masukkan, mungkin efeknya bagaimana, atau sebaiknya tidak dimasukkan, atau kalau dimasukkan bagaimana efeknya. Nah, kemudian kalau sampah-sampah masakan kita, misalnya kita lebih ini gulai, lebih gorengan gitu kan, kita nggak mau makan lagi, itu boleh nggak dimasukkan ke dalam komposter ini? Apakah itu masuk kategori sampah hijau atau tidak boleh dimasukkan? Karena kan kalau boleh mengandung santan atau gorengan kandung minyak kan, atau mie goreng yang lebih kita masukkan itu sambal basi atau sebagainya. Nah, kemudian mengenai ulat tadi, saya juga menggeli orangnya. Ulat itu apakah timbul sendiri nanti di kompos yang ampasnya, atau memang kita ada memasukkan ulat atau gimana tadi? Kita membersihkan tempat kompos tadi, apa dibersihkan atau tidak? Karena setiap 2 bulan sekali kan panen. Setiap 2 bulan sekali kita memanen material ya yang padatnya. Nah, itu apa dibersihkan atau kita proses ulang lagi? Kapan kita menggunakan yang ini tadi cairan-cairannya tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali pertanyaannya Bu ya. Tapi saya akan jelaskan yang pertama dan terakhir. Nanti yang pertengahan Bu Hani ya. Jadi yang pertama tadi, gimana kalau sampah itu bolak-balik masukannya, atau coklat dulu tiba-tiba atau hijau dulu seperti itu ya? Biasalah lupa Pak. Ah ya, itu nggak ada masalah Bu, ya nggak ada masalah. Coklat dulu Ibu masukkan, kemudian baru hijau, tidak masalah. Dengan catatan coklat itu adalah supaya membuat si sampah hijau itu tidak terlalu basah. Kalau bahasa Jawa jemek gitu ya. Nah seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa, dengan catatan di atasnya disiram pakai mol tadi, mol bioaktivator ya. Jadi mau dibolak-balik tidak masalah. Yang setiap kita masukkan sampah kasih terus. Ya, setiap kita masukkan sampah dengan catatan perbandingan coklat dengan hijau tahu, main rasa saja. Oh ini udah cukup lah ini supaya nggak terlalu percikis saja. Pakai tangan boleh ya. Kemudian terakhir pertanyaan terakhir tadi, kapan membersihkan komposter? Komposter ini nggak perlu dibersihkan Bu. Ya, jadi untuk membuat bioaktivator ini, biostarter ini cuma sekali saja selama kita mengompos, ya, cuma sekali. Loh, kenapa sekali Pak? Tinggalkan sedikit kompos sebanyak ini di bawah dasar itu sebagai pengganti biostarter. Ya, tinggalkan sedikit. Sampah hijau, sampah coklat, atau sampah coklat, sampah hijau terserah ya. Walaupun bertahun tetap sekali aja. Sekali selama seumur hidup kalau Ibu pakai. Karena bakteri di dalam itu hidup. Ya, banyak sih kupas ya pertanyaan mulai nyangkut. Siapa lupa menyampaikan tadi kan? Bagus pertanyaan Ibu. Awal dan akhir sudah saya jawab. Silakan pertengahan Bu Ani. Ya, saya catat ada 6 ini Bu pertanyaannya. Ya, saya jawab yang nomor 2 lagi ya. Jika diletakkan indoor, aromanya bagaimana? Nah, kalau kita meletakkan indoor, hindari memasukkan yang beraroma tajam, Ibu. Misalnya perut ikan tadi, tidak usah dimasukkan. Karena nanti begitu kita buka, aromanya akan semerbak. Jadi sebaiknya tidak ya. Tapi kalau kita meletakkannya indoor, outdoor, jauh dari rumah, itu boleh. Nah,
Kalau misalnya kita hanya ada ini komposter ini diletakkannya outdoor, kemana kita mau membuang si sampah ini tadi ya, yang mentah-mentah tadi, isi perut ikan tadi? Maka kalau pengalaman saya pelihara kucing. Kucingnya bukan kucing Anggora yang saya pelihara, tapi kucing liar. Kucing liar itu datang sendiri. Kucing liar yang datang sendiri yang kita pelihara, seperti itu. Dan kucing ini pula lah yang memangsa tikus, kecoa di rumah. Jadi dan hidupnya pun di luar rumah, tidak di dalam rumah. Jadi kucing liar yang dipelihara. Bagaimana kalau kita tidak punya kucing? Misalnya ada beberapa orang alergi dengan bulu kucing. Kemana lagi ini mau dimasukkan si jeroan ikan? Maka buatlah biopori. Jadi biopori itu lubang tanah, kemudian dikasih penutup. Ada penutupnya itu ada khusus dijual. Nah, jadi setiap kita ada perut ikan masukkan ke dalam. Kalau tidak ditutup nanti dikorek-korek tikus, Ibu. Itu akan berbahaya lagi, kemana-mana nanti sampahnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui apa itu biopori itu panjang pembahasan. Nomor 2 dan nomor 3 ada digabung tadi ya jawabannya. Yang nomor 4, sampah yang dimasak seperti gulai, mie goreng. Nah, ini makanan kita sehari-hari ini ya. Apakah boleh masuk? Nah, biasanya kalau sampah sisa itu sebelum kita buang biasanya kan kita tumpuk dulu di wastafel, di cucian piring ya. Kita cuci piring, yang gulai, yang mie apa tadi kan terkumpul tuh di keranjang wastafel. Nah, otomatis kan tercuci dengan sendirinya itu. Nah, yang itulah yang dimasukkan, boleh dimasukkan. Tapi tercuci. Bukan kita sengaja nyuci ya. Kita nyuci piring kan tercuci tuh dengan sendirinya. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam komposter. Kemudian yang kelima, apakah ulat itu timbul sendiri? Jadi ulat itu adalah, kalau bahasa kerennya tadi maggot ya. Yang nggak mau nyebut ulat, maggot ya. Itu bahasa ininya, bahasa latinnya itu black soldier fly atau lalat tentara. Lalat tentara itu beda dengan lalat rumah. Jadi kalau lalat rumah itu suka yang berbau kotor. Ini sudah banyak ini lalat rumah. Ini lalat rumah ya. Tadi kan kita bawa sampah ya, bawa sampah kotor, maka lalat rumahnya langsung datang. Tapi kalau lalat tentara atau black soldier fly tadi, dia suka bau fermentasi. Nah, komposter ini setelah kita berikan bakteri, dia akan berbau tape. Itu namanya bau fermentasi. Seperti bau asam-asam segar gitu ya. Nah, itulah yang disukai oleh lalat tentara. Jadi, lalat tentara itu tidak timbul sendiri, tapi telurnya itu sudah menempel sejak awal di sampah kita. Begitu dia bertemu dengan, begitu sampah itu kita terfermentasi, maka hiduplah dia menjadi maggot. Sedangkan yang lalat rumah otomatis mati dia di dalam. Dia hidupnya di luar ini, yang lalat rumah ini. Ketika dia termasuk ke dalam kan telur lalat rumah ada di sampah itu, telur lalat tentara ada. Begitu masuk ke dalam komposter, yang telur lalat rumah mati, yang hidup itu telur lalat tentara. Seperti itu. Nah, lalat tentara ini di mana hidupnya? Hidupnya di nektar bunga, Bu. Sama dengan kupu-kupu. Dia menghirup madu. Tadi ada 1 ekor saya lihat lalat tentara di sini. Jadi beda, agak besar dari lalat rumah, lalat tentara itu. Jadi lalat tentara itu tidak jorok. Yang jorok itu lalat rumah, itu berbeda. Lalat hijau beda lagi, Bu. Lalat hijau itu jorok, Ibu. Lebih parah dari lalat rumah. Jadi memang kita harus kenal ya jenis-jenis lalat gitu. Lalat buah lain lagi. Lalat buah itu yang berada di dalam buah, di luar mulus buahnya, di dalam tiba-tiba ada ulat. Bagaimana bisa ada ulat di dalam sementara kulit buah mulus? Nah, jadi lalat itu punya sungut, dia suntikkan telurnya ketika si buah masih muda. Jadi begitu masak, udah penuhlah ulat di buah tadi. Itu lalat buah. Nah, itu. Kemudian yang keenam sudah dijawab ya. Saya tadi lupa menyampaikan manfaat mengompos. Jadi 1 kilo kita mengompos itu sama dengan kita menanam 5 pohon beringin. Itu sudah ada penelitiannya. Karena tadi setiap kita mengompos, kita mengurangi pencemaran gas metana di bumi. Jadi gas metana itu supaya berkurang di bumi, itu kan diserap oleh pohon-pohonan. Nah, dengan kita mengompos, zat metananya itu bisa kita kelola, maka sama dengan 1 kilo mengompos sama dengan kita menanam 5 pohon beringin.
Jadi yang nggak punya tanah untuk nanam pohon mengompos lah, seperti itu. Oh, penggunaan ya, itu saya bawa contoh 6 tanaman. Itu ada jintan, binahong, bayam Brazil, turi, kelor ya. Itu semua sayuran, Ustaz. Semua sayuran. Jadi saya ada mengarang buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Makan, 100 jenis sayuran minor, cara budidaya memanfaatkan, dan bukunya insya Allah bulan ini akan terbit. Dan ini adalah 6 ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau kenapa saya tuh menganjurkan orang-orang menanam sayur minor, karena dia agroekologis. Agroekologis ini maksudnya dia mudah dibudidayakan dan sesuai iklim. Artinya setelah kita tanam nggak dipelihara juga hidup dia. Nah, cukup dengan pemberian kompos, maka kita mendapatkan sayur organik dengan mudah dan murah. Selama ini kita menganggap sayur organik mahal ya. Padahal dengan kita mengompos dan memelihara sayuran-sayuran minor, maka kita mendapatkan sayur organik itu dengan mudah dan murah. Jadi sehat itu sebetulnya tidak mengenal kaya dan miskin. Sehat itu adalah milik semua orang asal kita tahu ilmunya. Contoh kelor. Kelor itu kalsiumnya 22 kali susu, vitamin A-nya 7 kali wortel, vitamin C-nya itu setara jeruk ya. Potasiumnya 36 kali dari pisang. Kemudian proteinnya 4 kali telur. Itu sudah penelitian di luar negeri. Padahal nenek moyang kita dari dulu sudah makan kelor. Bahkan kalau orang Minang kalau nggak salah kelor itu mistis kalau nggak salah ya. Padahal dia sayuran yang bergizi tinggi. Kelor untuk mengatasi gizi buruk di sana. Sementara di Indonesia kelor itu dilempar hidup. Yang kata orang lempar kayu tumbuh jadi tanaman itu memang benar. Kelor itu dilempar batangnya hidup. Bagaimana mungkin kita bisa kekurangan gizi sementara kelor ini adalah tanaman asli Indonesia. Itu satu dari 100 jenis yang kita identifikasi bersama ahli bahwasanya sayuran-sayuran minor itu tidak kalah gizinya dibandingkan sayur-sayuran yang mahal-mahal itu. Dengan mengompos maka si sayuran ini berbahagia, dia bertasbih kepada penciptanya. Karena kenapa? Tadi dijelaskan oleh Pak Edi ya, ketika kita beli pupuk, kita kasih si tanaman ini dengan pupuk buatan, sama kita mengimpus tanaman, menyoloki makanan halus ke tanaman, langsung diserap. Sementara ketika kita beri kompos, si akar bekerja sama dengan bakteri, ada bakteri pelarut nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan mereka saling bersinergi, akar-akar itu saling berkomunikasi satu sama lain dengan adanya kompos. Karena semua mikroorganisme di dalam tanah itu saling bekerja sama. Tanah itu menjadi hidup. Jadi luar biasa sebetulnya ekosistem alam ini. Manusia datang dengan pupuk buatan, menyebabkan tanah menjadi keras dan mati. Bukan berarti tidak perlu pupuk buatan. Sesekali mungkin butuh ya, seperti kita membutuhkan infus. Tapi tidak untuk selamanya. Seperti itu. Ibu Hani, sepertinya ini perlu diperpanjang di pelatihan di Bukit Tinggi di komunitas Ummu Aisyah, karena kalau di sini panas semakin tinggi, materi semakin banyak, tak berujung dia, keringat semakin banyak juga. Iya. Jadi Ibu Hani insya Allah akan kita perpanjang materi-materi ini dalam talkshow, dalam pelatihan, baik untuk komunitas ibu-ibu ya Bu. Kita adakan Bukit Tinggi mau Bu? Nah, boleh Pak, nanti kita bawa ke Bukit Tinggi juga, ke Pekanbaru lebih luas nanti Ibu. Karena ini insya Allah kita rekam di channel YouTube. Kita ingin edukasi untuk masyarakat. Makanya dari pesantren untuk dunia melalui komposter. Sepakat Bu? Sepakat, kita kembangkan Bu ya. Iya. Jadi dakwah ekologis mulai dari pesantren Nurul Azhar. Iya, Allahu Akbar. Siap Bu ya? Siap, Oke, siap. jadi silakan nanti Pak Wali dengan Pak Wawa, apa yang dapat manfaat dari sini boleh dibawa ke Bukit Tinggi nanti Pak. Bersama kami boleh, bersama Gardening Center juga boleh Pak. Terima kasih Ibu Heni, Pak Edi, Ustadz, Pak Wali, Pak Wakil, semua yang hadir di lingkungan pesantren Nurul Azhar. Pagi ini talkshow kita sebenarnya masih sangat menarik untuk dilanjutkan, tapi sayang kita setelah ini masih ada acara untuk ibu-ibu yang bapak-bapak yang akan pensiun Pak ya. Jadi
ini kita pindahkan tempatnya tapi masih dengan orang yang sama. Insya Allah kita akan bersama Ustadz kita Ustadz Abdul Somad, tapi tempatnya kita pindahkan ke Hotel Premier Pekanbaru. Boleh di luar acara nanti Pak, karena Ibu kan masih di sini. Iya, beliau masih di sini Pak. Nanti Bapak tanya dulu acara nanti. Karena kalau kita perpanjang khawatirnya acara kita nggak selesai nanti Pak. Baik, jadi Ustadz kami terima kasih, Ibu Heni, Pak Edi, terima kasih. Boleh silakan closing statement sebagai penutup, kita tutup acara kita. Pak Edi silakan. Tolak-tolakan kami nih. Jadi sebagai penutup dari kami Gardening Center Hijau Daun, maka dari awal pilahlah sampah. Jangan sampai kejadian seperti kami temui di jalan ini tertabrak ya oleh kendaraan karena mereka membuang sampah di jalan, dicampurlah antara sampah organik dan organik seperti ini. Nah, yang seharusnya dari awal itu sudah kita pilah, itu minimal itu dulu yang dilakukan, karena untuk tangga zero waste itu banyak lagi ke atasnya. Bagaimana mengurangi sampah plastik itu mungkin lain lagi bahasannya. Jadi untuk tangga pertamanya adalah bagaimana dipilah sampah organik dan sampah anorganik sejak awal. Jangan sudah bercampur dipilah, itu repot ya. Sejak awal kita pilah dan masukkanlah ke dalam komposter sehingga menjadi kompos, dan komposnya bermanfaat untuk ekosistem. Dari alam kembali ke alam, dari bumi kembali ke bumi, seperti itu. Apa yang kita konsumsi kita kembalikan lagi ke alam, alam pun akan memproduksi makanan lagi untuk kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk tim Gardening Center yang hadir bersama kita dan ilmu manfaat. Kami terima kasih Ibu Eni dan tim. Pada Ustadz di ujung minta izin boleh foto bareng Pak Wali, Pak Ustadz dengan Pak Materi di depan. Pak Wakil boleh foto bareng Pak.